membahas mengenai fenomenologi. Fenomenologi sendiri merupakan metode filsafat yang dikembangkan oleh Edmund Husserl, di mana ia bermaksud mengangkat status filsafat ke suatu ilmu yang rigorus. Fenomenologi memfokuskan kajian pada fenomena dan menolak konsep-konsep abstrak seperti das Ding an sich dari Kant. Fenomenologi bertujuan menampilkan fenomen sebagaimana adanya, bersih dari prejudis, konstruksi yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Kesadaran yang tadinya diklaim sebagai terpisah, lepas, dan berbeda dari objek oleh Husserl dilihat sebagai intensional, terarah ke objek. Kesadaran dan objek bersifat interrelasi. Objek hanya objek apabila ada aktivitas kesadaran, sedangkan aktivitas kesadaran hanya timbul apabila ada objek yang menampakkan diri. Sebagai contoh, kesadaran estetis hanya bersifat estetis apabila yang menampilkan dirinya adalah objek estetis, sedangkan objek estetis bersifat estetis karena aktivitas kesadaran yang menangkapnya adalah aktivitas kesadaran estetis. Semboyan fenomenologi berbunyi ke benda-benda itu sendiri. Kembali kepada benda itu sendiri. Semboyan tersebut artinya adalah pengetahuan kita harus dibangun berdasarkan fenomena itu sendiri, bukannya menempatkan fenomena di bawah konstruksi teoritis maupun metafisis. Sebagai contoh, fenomen seperti keadilan, cinta, simpati harus dibiarkan menampilkan dirinya sebagaimana adanya, tanpa harus selalu direduksi oleh prinsip utilitarianisme dan hedonisme. Demi tercapainya pemahaman yang tentang benda-benda pada dirinya, Husserl memperkenalkan konsep reduksi. Reduksi sendiri adalah menempatkan di dalam kurung, epoke, semua konstruksi teoritis dan metafisis dengan tujuan menampilkan fenomena sebagaimana adanya, epoke. Nah, di sini ada Heidegger yang terpengaruhi oleh Edmund Husserl. Kontribusi fenomenologi terhadap filsafat Heidegger adalah konsep Lebenswelt, dunia kehidupan. Konsep Lebenswelt sendiri dikemukakan pertama kali oleh Edmund Husserl dalam rangka keprihatinannya terhadap krisis yang melanda ilmu pengetahuan dikarenakan dominasi pendekatan objektivisme saintifik. Akibat dari pendekatan dipahami sebagai keterukuran matematisasi alam, di mana alam dipahami sebagai keterukuran angka-angka. Pendekatan objektivisme saintifik telah mendehumanisasi pengalaman manusia karena para saintis telah menerjemahkan pengalaman manusia ke formula-formula impersonal. Menurut Husserl, filsafat dapat membenahi krisis terjadi karena perkembangan sains dengan memfokuskan intensi pada Lebenswelt. Lebenswelt sendiri adalah dunia kehidupan yang diandaikan oleh sains namun tidak pernah transparan justru karena kita hayati dalam keseharian. Lebenswelt bukan dunia totalitas objek-objek yang terbuka bagi analisis sains dengan mengumpulkan fakta-fakta, melainkan dunia prasains yang justru menentukan fakta-fakta, menampilkan diri sebagai fakta sains. Berikut, tradisi metafisika menurut Heidegger telah mengklaim satu interpretasi tentang ada, dan oleh karenanya lupa tentang perbedaan ontologis antara ada dan adaan-adaan. Tradisi metafisika barat selalu mengklaim ada sebagai adaan, entitas untuk dikontemplasikan secara berjarak oleh ego subjek transendental. Heidegger mengemukakan bahwa tradisi metafisika barat diawali kelupaan akan ada. Ada menurut Heidegger bukan entitas, melainkan apa yang menentukan entitas sebagai entitas dan bukan non-entitas.
sebuah latar belakang di mana entitas telah terpahami. Kenyataan bahwa para filosof dari Plato sampai Descartes mengklaim ada sebagai adaan entitas memiliki konsekuensi bahwa mereka sesungguhnya memiliki pengetahuan tentang apa arti berada sebagai entitas dan apa yang membedakan antara entitas dan non-entitas. Heidegger terpengaruh oleh fenomenologi. Heidegger tentu saja tidak ingin terjebak dengan pemahaman yang mereduksi ada kepada sesuatu yang adaan yang bersifat materialis. Nah, disinilah sepertinya metafisika dibangkitkan lagi. Terima kasih.